Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga. Serta salawat salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari yang berbahagia ini berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah 5 waktu, di mana salat berjamaah merupakan yang pertama sekali keutamaannya adalah orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah dia telah mengikuti daripada kebiasaan daripada Rasulullah SAW. Hadis yang panjang riwayat Abdullah bin Mas'ud, di antara poin terpenting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, menyebutkan bahwa salat jamaah itu merupakan sunnat nabikum, kebiasaan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita meninggalkan, lau taraktum sunnata nabikum la dhalaltum, kalau kita meninggalkan akan kebiasaan Nabi Muhammad SAW ini, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Kita bisa melihat dalam kehidupan nyata bagaimana Rasulullah SAW sangat mementingkan sholat berjamaah ini. Di antaranya itu dalam peperangan misalnya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 102 bahwa Allah perintahkan Rasul untuk menunaikan sholat berjamaah dalam perang. Bayangkan dalam kondisi perang tetap Rasulullah SAW dianjurkan oleh Allah dan Rasul melaksanakan sholat fardu berjamaah. Maka bagaimana pula dalam kondisi normal, dalam keadaan tidak perang, tentu Rasulullah SAW sangat mengutamakan sholat berjamaah tersebut. Kemudian dapat kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat komitmen dengan salat fardu berjamaah ini ketika beliau 4 hari menjelang wafat, dan beliau dalam keadaan begitu panas tubuhnya karena demam yang sangat luar biasa sekali. Dalam keadaan demikian dia berkata kepada Aisyah, "Asallan nas, wahai Aisyah, apakah orang-orang sudah mendirikan sholat berjamaah di masjid?" Maka Aisyah mengatakan, "La, belum wahai Rasul, wahum yantadhiruk, mereka sedang menunggumu wahai Rasulullah SAW." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Tolong ambilkan kepada saya itu 1 ember air." Kemudian Nabi berwudu, tapi kemudian Nabi itu pingsan. Dan ada 3 kali hal ini terjadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam." Kemudian Nabi pergi ke masjid, dipapah oleh 2 orang sahabat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sangat mementingkan sholat fardu berjamaah. Maka kalau kita ingin mencintai Rasul, ikut dengan Rasulullah SAW, maka harus kita tunaikan sholat fardu berjamaah di masjid. Kemudian fadilah yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tatahhara ar-rajulu", apabila seseorang itu berwudu, fa ahsanat tahur, lalu dia berwudu dengan yang benar, summa ya'midu ilal masjid min hadhil masajid, lalu dia pergi ke masjid untuk menunaikan salat secara berjamaah, maka kutibalahul hasanat, Allah mencatat baginya itu pahala-pahala yang begitu banyak. Kemudian juga wa yarfa'u bihad darajat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Wa yuhutta bihil al-khati'ah, dan Allah menghapus akan dosa-dosanya. Subhanallah ya. Nah, bagi orang-orang yang sholat berjamaah itu, di mana pahala yang begitu banyak yang dia dapatkan setiap langkah kakinya itu, dalam hadis yang lain disebutkan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh jarak tempuh
yang dia berjalan menuju rumah Allah untuk menunaikan sholat fardu jamaah, maka semakin banyak pula pahala yang bakal dia dapatkan. Kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain daripada Utsman bin Affan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, disebutkan, man tawadda'a fi baitihi fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu di rumahnya, maka dia berwudu dengan wudu yang benar, summa yamshi ila baitin min buyutillah, lalu dia pergi ke rumah Allah, yakni ke masjid, liyusalli ma'an nas awil jamaah, supaya dia bisa sholat bersama orang atau dia mendirikan sholat fardu jamaah, apa yang Allah akan berikan kepadanya? Fayaghfirullahu dzunubahu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang yang sholat berjamaah, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, salatul jama'ati tufdalu an salatil fadhi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu keutamaannya ya sangat luar biasa, 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Jadi orang yang salat sendirian itu dapat pahala 1. Nah, tapi orang yang salatnya itu secara berjamaah, baik itu di masjid ya di musalla, maka Allah akan berikan pahala kepadanya 27 kali lipat. Dan lipatan itu atau derajat itu bagaimana ketinggiannya, wallahu alam, Allah yang maha tahu tentang bentuk daripada derajat tersebut. Bahkan ada sahabat, yang ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, menyebutkan di mana sahabat ini lemah tubuhnya, lemah fisiknya. Dia kalau seandainya berjalan sendiri tidak bisa karena memang dalam keadaan lemah. Maka kemudian dia dipapah ya oleh 2 orang sahabatnya sehingga dia bisa pergi ke masjid. Bayangkan, supaya dia bisa sampai ke masjid mendapatkan pahala 27 tersebut, maka dia ya dipapah, digotong oleh 2 orang sahabatnya. Inilah sahabat-sahabat ya yang dimana mereka itu sangat mementingkan sholat fardu berjamaah, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita penuhi rumah-rumah Allah, masjid-masjid, munasah-munasah, musala-musala di kampung-kampung kita, di setiap tempat tinggal kita, untuk kita tunaikan sholat fardu berjamaah, sehingga dengan demikian kita mendapatkan keistimewaan yang tadi telah digambarkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan juga Allah memberikan pahala-pahala yang berlimpah ruah. Demikian adanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.